Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Persis Cynthia Laksmi Purwani, S.Hub.In, M.Hub.In, dosen tetap Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yakni Resolusi Konflik Global. Mata kuliah Resolusi Konflik Global merupakan mata kuliah wajib Program Studi Hubungan Internasional berbobot 3 SKS dan diselenggarakan pada semester gasal bagi mahasiswa semester 5. Proses pembelajarannya dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali evaluasi tengah semester, dan 1 kali evaluasi akhir semester. Seluruh proses pembelajaran dirancang berdasarkan pendekatan Outcome-Based Education atau OBE, sehingga setiap aktivitas pembelajaran, penugasan, maupun assessment diarahkan untuk mendukung ketercapaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Deskripsi mata kuliah Resolusi Konflik Global membahas berbagai konsep dan pendekatan dalam studi konflik dan perdamaian. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar konflik, hakikat konflik or we call as the nature of the conflict, kemudian kerangka analisis konflik atau konflik analysis frameworks, pemetaan konflik, konflik mapping, berbagai metode penyelesaian resolusi konflik seperti negosiasi, mediasi, fasilitasi, rekonsiliasi, diplomasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui mekanisme peradilan internasional melalui peran Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selain itu, pembelajaran dalam mata kuliah ini juga mengaitkan antara teori dengan berbagai isu konflik kontemporer agar mahasiswa mampu menganalisis konflik secara kritis sekaligus merumuskan alternatif penyelesaiannya. Adapun capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini terlampir pada sistem OBMAN, yakni sistem OBE terintegrasi milik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, meliputi CPL-AH 04, yaitu lulusan program studi HI, mampu memahami dasar-dasar kajian pembuatan kebijakan dalam hubungan internasional, menganalisis proses dan dinamika pembuatan kebijakan di bidang hubungan internasional, serta menyusun karya ilmiah berbasis penelitian terkait kajian pembuatan kebijakan dalam hubungan internasional. CPL-AH 06, yaitu lulusan program studi hubungan internasional, memahami isu-isu sosial dari perspektif keilmuan hubungan internasional, mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial secara komprehensif, serta menyusun karya ilmiah berbasis penelitian yang menganalisis berbagai isu sosial melalui perspektif HI. Kemudian, CPL-AH 12, yaitu lulusan program studi HI, mampu memahami konsep, teori, perspektif, dan ruang lingkup keamanan internasional, menganalisis aktor, isu, dan fenomena melalui perspektif kajian strategis, studi konflik dan perdamaian, serta human security, sekaligus mampu merancang karya ilmiah yang berkaitan dengan ruang lingkup tersebut. Sejalan dengan capaian pembelajaran lulusan tersebut, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan pada mata kuliah ini terdiri atas 3 capaian utama. CPMK pertama, mahasiswa mampu membuat rancangan rekomendasi kebijakan resolusi konflik berdasarkan isu yang dipilih. CPMK kedua, mahasiswa mampu mengkorelasikan proses resolusi konflik dalam berbagai isu sosial. CPMK ketiga, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar konflik dan resolusi konflik secara komprehensif. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan 3 komponen utama atau kita sebut sebagai DIA, yaitu delivery, interactions, dan juga assessment. Pada aspek delivery, saya menyediakan RPS, kemudian bahan ajar, presentasi, video pembelajaran, serta referensi berupa buku teks dan artikel-artikel ilmiah bereputasi internasional.
Materi disampaikan secara bertahap dengan memadukan penjelasan konseptual, diskusi, dan analisis berbagai studi kasus konflik internasional. Sehingga mahasiswa itu mampu untuk membahas mengenai studi kasus yang ada secara komprehensif dan kontekstual. Pada aspek interactions, proses pembelajaran berlangsung secara dua arah, melalui diskusi kelas, tanya jawab, presentasi kelompok, analisis studi kasus, serta refleksi bersama terhadap berbagai isu konflik global. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berargumentasi secara akademis, bekerja sama dalam tim, serta menyampaikan solusi terhadap suatu permasalahan konflik. Selanjutnya, pada aspek assessment, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif maupun asesmen sumatif melalui platform Google Classroom masing-masing. Asesmen formatif meliputi partisipasi dalam diskusi, penugasan individu dan kelompok, presentasi, serta analisis studi kasus. Sementara itu, asesmen sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester, sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam RPS. Model pembelajaran yang saya gunakan berorientasi pada student-centered learning dengan mengintegrasikan case-based learning dan juga collaborative learning. Sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu untuk menerapkan konsep-konsep resolusi konflik untuk menganalisis berbagai dinamika konflik internasional secara sistematis melalui studi kasus yang ter-up-to-date. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah resolusi konflik global ini berasal dari academic sources, jelasnya yakni buku-buku utama, karya berbagai scholars di bidang studi konflik dan perdamaian seperti Hong Jong, Jacob Berkovits, Karel Zweibel, dan juga Johan Galtung. Dan juga berbagai artikel ilmiah bereputasi internasional yang relevan. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah resolusi konflik global pada pertemuan kedua dengan materi Understanding the Nature of Conflict. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi gitu ya. Selamat pagi. Pagi. Ya teman-teman, kita masih di mata kuliah Global Conflict Resolutions atau kita sebut sebagai Reskon Global. Minggu pertama kemarin kita sudah melakukan pelajaran gitu ya tentang definisi awal gitu ya, terus kemudian juga kontrak kinerja kita selama 1 semester. Kemarin sudah pada bentuk kelompok kan ya? Dari Google Sheets yang saya berikan. Dan ini adalah lanjutannya, week 2, yaitu kita mempelajari atau understanding apa sih nature dari konflik itu seperti apa ya. Mungkin saya akan mengajarkannya dengan bahasa yang campur ya, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu, karena teman-teman juga kemarin presentasinya udah pakai bahasa Inggris gitu ya. Oke, jadi kita mulai dulu ya. Today we will be talking about the nature of conflict, its role, perannya. Kenapa sih kok kadang konflik itu dibutuhkan juga di dalam hubungan internasional, dan juga pentingnya kita mempelajari studi resolusi konflik itu apa. Nah, ini adalah guiding questions kita ya. What is the definitions of the conflict? How is the nature of conflict? Jadi bagaimana nature dari konflik itu sendiri, dan yang terakhir peran dan pentingnya kita dalam mempelajari conflict resolutions ya. Jadi ada 3 guiding questions ya. Oke, yang pertama, definisi dari konflik. Kalau kita melihat dari beberapa scholars untuk mendefinisikan sebuah konflik itu cukup rumit gitu ya, dan sangat detailing gitu ya. Kayak misalnya Dahrendorf itu mengatakan, yang saya bold di situ adalah tension surrounding decisions on various choices, sometimes being manifested in confrontations between social forces. Bahasa bayinya adalah tension. Misal, kamu nih
pacar nih, ya kan? Terus habis itu, hari ini makan di mana? Gitu. Oh, aku hari ini pengennya makan yang fancy, sedangkan kamu pengennya Mbak Nar, Mbak Nar yang wartegan gitu ya. Nah, itu kan ada tension, ada yang berbeda. Itu bisa memicu konflik nggak? Bisa. Kadang bahkan ada yang langsung ngepost ya, hari ini aku bla 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 kayak gitu ya. Jadi di situ adalah adanya tension, teman-teman. Jadi tension itu sudah memicu konflik. Cuman levelnya berbeda. Mungkin kalau misalnya sekarang teman-teman dihadirkan di yang sehari-hari gitu ya. Nah, konflik di level hubungan internasional itu biasanya terkait antar negara ya. Lalu yang kedua, a struggle. Jadi kita memiliki struggle. Struggle untuk apa? Untuk mencapai misalnya ya, status, power. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat sekarang, kenapa negara-negara besar itu mau membiayai perang? Karena dia ingin aiming apa? Power. Karena lu punya power, lu punya kuasa. Ya, jadi itu ya. Jadi intinya adalah seperti itu. Kenapa kok misalnya sekarang Inggris mulai membiayai ya Israel gitu? Kenapa kok dia mau membiayai gitu? Padahal untuk membiayai berarti dia harus mengeluarkan uang, dia harus mengeluarkan kekuatan militernya. Nah, berarti di situ ada struggle. Itu bisa memicu atau disebut dengan konflik. Ya, issues arising from variety of competitive social relationships ya. Jadi kalau kita berada pada level saling kompetitif, saling ingin menang, nah itu pasti ada konflik. Ya, terus kemudian ada differences in opinions, disagreement dan argument, itu juga bisa didefinisikan sebagai konflik. Nah, kalau saya tanya diri saya sendiri, personally, apa sih yang disebut dengan konflik? Nah, kalau saya mendefinisikan konflik itu sebagai apa, teman-teman? Kalau dibaca, conditions of opposition or antagonism. Jadi gitu, ada kondisi oposisi yang nggak sesuai sama orang yang lainnya, ya itu memicu konflik untuk saya. Atau ya antagonis. Ya, antagonis itu kayak bawang merah gitu ya. Antagonis, ini nggak mau ngalah sama bawang putih gitu ya. Itu bisa memicu atau mendefinisikan yang namanya konflik ya. Dan gantung. Dia mendefinisikan konflik itu adalah actors in pursuit incompatible goals. Artinya banyak aktor yang dia ingin mencapai ya goals yang nggak sama. Contoh gampangnya, misalnya itu coming from different degree of frustrations. Ya contohnya, for instance, ada dua mahasiswa yang pertama namanya Ariel, mahasiswa yang kedua namanya Batu. Tapi jangan dijadikan satu ya. Oh, jadikan satu jadi apa? Jadi Ariel itu adalah mahasiswa dengan overall GPA-nya berapa? 3,98. Almost perfect kan? Perfect biasanya berapa IPK? 4 kan? Nah, yang satunya si Tatum itu IPK-nya cuman 2,5 gitu ya. Nah, ketika mereka diletakkan dalam satu kelompok yang sama, goal state-nya beda, tujuan akhirnya beda. Si Ariel, dia pengen apa? Wanting to be the best graduate. Jadi, best graduate itu apa? Wisudawan terbaik gitu. Sedangkan si Tatum, yang penting saya lulus. Nah, bayangkan satu orang itu ya dua orang itu ya aktor yang berbeda di dalam satu kelompok. Dia punya pemikiran yang berbeda. Ya pasti akan ada konflik di dalam kelompoknya. Seperti itu ya. Oke. Nah, apa yang kemudian disebut dengan conflict resolution? Conflict resolution adalah a range of process aimed at alleviating or eliminating the sources of conflict. Jadi nanti kita juga akan belajar source dari konflik itu apa aja. Ya, jadi conflict resolution itu seperti umbrella terms. Ya, jadi dia adalah diksi yang memayungi segala bentuk upaya untuk menyelesaikan konflik, itu disebut sebagai conflict resolution. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Jadi bentuk-bentuk conflict resolution nanti di week selanjutnya ya, selama 16 week ke depan ya, nanti itu teman-teman akan pelajari ini, negosiasi, diplomasi, mediasi, arbitrase
ya. Terus kemudian nanti teman-teman akan melihat felicitations atau adjudications, ya, sampai nanti ada yang namanya restorative justice dan juga peacekeeping. Pasti teman-teman paham kan bahwa peacekeeping sering dilakukan oleh siapa? PBB, ya, PBB ya. Oke, lalu kemudian terakhir kita membahas tentang the role and importance of conflict resolutions, ya. Kira-kira perannya apa? Ya, jadi peran dari conflict resolutions itu dia sangat vital. Dia apa gunanya? Ya untuk kita bisa menengahi orang-orang yang ada di war zone. Seperti itu ya. Dan importance-nya ini adalah best tools untuk kita kemudian mengukur. Jadi kalau misalnya ada suatu negara kenapa kok kemudian menyerang? Ya, teman-teman harus melakukan deeper analysis. Nggak bisa hanya karena ya kalau Rusia itu dari dulu seperti itu, suka perang, suka mengambil wilayah yang lain, itu nggak seperti itu. Tapi setelah teman-teman mendapatkan mata kuliah ini, teman-teman akan mengetahui secara komprehensif menganalisis the roots of conflict itu apa, gitu ya. Oke. Nah, ini ya teman-teman sedikit tentang teori. Ini mungkin teman-teman ya, jadi Pak Johan Galtung tadi itu menjelaskan tentang segitiga ABC, bukan merek kecap ya. A, B, C, apa tuh kira-kira ABC? A, attitudes, B, behavior, dan C, contradictions. Ya, jadi intinya semua ABC ini bisa mempengaruhi atau menjadi dasar mengapa konflik itu kemudian bisa terjadi. Nah, kemudian teman-teman lihat ada yang warna merah, yang atas dan bawah. Yang atas itu adalah manifest level, sesuatu yang terlihat di atas. Contohnya, how people act, encourage conflicts, immediate evidence of conflicts. Contohnya kalau ada kekerasan, genosida, bisa nggak teman-teman lihat langsung? Bisa. Ya bisa lihat, kemarin langsung rusak nih, ya fasilitas umum. Ya kan karena behavior. Tetapi yang menjadi masalah, kenapa konflik itu terus berkepanjangan? Karena ini ada yang namanya latent level. How people think that encourage conflict. Yang itu nggak kelihatan. Dari attitudes misalnya, racism. Bisa nggak itu terlihat kalau itu tidak termanifestkan? Bukan bisa. Kamu bisa bilang, anak ini rasis, anak ini rasis nih. Anak ini diskriminatori nih sama teman yang lain, kan nggak bisa. Kecuali sampai dia melakukan tindakan yang di behavior, yang terlihat di atas, ya. Dan kemudian ada contradictions, ini lebih ke long terms atau jangka panjangnya, ya. Jadi ada inequality, dispute over territory atau resources, itu juga bisa menjadi dasar kenapa konflik itu bisa terus berpanjang, ya. Oke. Terus kemudian ada ini ya, 3 bentuk peace, yakni peacemaking, peacekeeping, peace building, ya. Saya rasa teman-teman sudah memahami. Oke, kemudian saya izin lanjutkan. Nah, peace itu ada 2, apa? Negatif peace dan juga peace. Coba dibaca Mbak, yang negatif peace itu berarti seperti apa? Negative peace is the absence of violence or fear of violence. Jadi as long as gak ada kekerasan, ya itu bisa dikatakan kita sudah damai. Tapi di level mana? Negatif atau positif? Negatif. Sedangkan yang satunya adalah positif peace. Apa itu positif peace? Coba Mas dibaca. Positive peace is the attitudes, institutions, and structures that can create and sustain peaceful society. Nah ini intinya sudah tidak ada lagi masalah di birokrasinya, di institusi pemerintahannya. Tapi banyak orang dan banyak sekolah mengatakan bahwa positivisme itu adalah sesuatu yang utopis. Utopis itu berarti apa? Susah nggak? Susah. Sekarang, where is the happiest country in the world? Finland kan? Apakah Finland itu sudah sampai ke positivis? Kalau menurut teman-teman silakan angkat tangan. Enggak ya. Jadi Finland itu masih tidak bisa mencapai positif peace karena dia masih ada gender pay gap di dalamnya,
masih banyak kerusuhan-kerusuhan internal dan diskriminatory acts yang masih banyak di sana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tanya di dunia ini selama ini apakah positive peace itu sudah pernah tercapai? Belum pernah sama sekali ya, karena dia utopis ya. Itu teman-teman, ini adalah aims atau tujuan kita ya. Jadi dengan kita mempelajari conflict resolutions, kita belajar untuk berempati, untuk menyelesaikan konflik itu seperti apa. Itu menurut Pak Johan Galtung ya. Nah, ini kemudian teman-teman nanti akan ada tugas kelompok ya. Jadi tugas kelompok dengan kelompoknya teman-teman sendiri. Nanti teman memilih salah satu kasus konflik internasional. Terserah, saya tidak membatasi. Kemudian nanti silahkan tuliskan topik, judul penelitian, susun latar belakangnya, dan silahkan gunakan konsep-konsep yang sudah kita bahas ya pada minggu 2 ini, yaitu definisi konflik, konflik as actors, kemudian mungkin tadi segitiga ABC-nya Pak Johan Galtung, dan nanti pengumpulannya sebelum next week ya, jam 23.59. Nah, kan nama saya Muhammad Mariananda dari NPM 172. Saya ingin bertanya Mbak, negatif peace dengan positif peace itu apakah saya berkaitan? Contoh dengan studi kasusnya konflik Israel Palestina, apakah konfliknya tersebut itu datang di level mana? Oke, jadi kalau pertanyaan seperti itu ya tentang negatif peace dan juga positif peace, ya apakah itu saling terhubung gitu kan dengan studi kasus Israel dan Palestina? Kita mulai dari negatif peace. Israel sama Palestina sekarang kalau menurut teman-teman sudah negatif peace belum? Masih banyak kekerasan. Oke lah, kalau misalnya kita foreseeing untuk masa depan, tiba-tiba semua itu berhenti perangnya, ya entah nanti ada one state solutions atau two state solutions, apakah kemudian itu langsung bisa mencapai positive peace? Nah itu sangat kompleks ya kan? Belum tentu juga, karena membutuhkan jangka panjang. Yang namanya positive peace itu sampai institutionsnya sudah nggak ada korupsi gitu ya, terus kemudian masyarakatnya sudah happy ya, dia sudah bisa memenuhi basic needs-nya dia, pendidikan sudah ada, kesehatan sudah ada. Tapi apa yang terjadi karena prolong konflik yang terjadi di Israel dan Palestina sampai sekarang belum selesai, yaitu meninggalkan contradictions itu tadi yang jangka panjang ya kan, akhirnya nggak bisa seperti itu. Jadi kalaupun itu mencapai suatu positive peace itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman karena dia udah nggak ada pertanyaan ya. Terakhir Mas Arya, tugasnya juga udah jelas. Nah, kira-kira dikumpulkan jangan sampai over the deadlines gitu ya teman-teman. Nanti untuk presentasi ya sudah saya lakukan di Sidos gitu. Jadi insya Allah yang semuanya sudah masuk, presentasinya sudah aman. Gitu ya teman-teman. Kita jumpa lagi di next week ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah Resolusi Konflik Global pada program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur. Video ini disusun sebagai salah satu dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT-PT pada proses sertifikasi dosen. Melalui video ini, saya berupaya menampilkan implementasi pembelajaran yang dirancang secara sistematis berdasarkan pendekatan Outcome-Based Education atau OBE dengan berorientasi pada ketercapaian CPL dan CPMK, sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran semester dan disahkan oleh pimpinan. Dengan pelaksanaannya, pembelajaran mengintegrasikan 3 komponen utama, yaitu delivery, interactions, dan juga assessment. Pada aspek delivery, saya menyampaikan materi melalui berbagai strategi dan media pembelajaran yang mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa. Pada aspek interaction, saya membangun pembelajaran yang aktif melalui diskusi, tanya jawab, analisis studi kasus, presentasi, serta refleksi sehingga mahasiswa menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran.
Sementara itu, pada aspek assessment, saya melakukan penilaian secara berkelanjutan melalui assessment formatif dan sumatif untuk memastikan ketercapaian-capaian pembelajaran sesuai dengan RPS. Sebagai seorang dosen, saya meyakini bahwa pembelajaran di perguruan tinggi tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter akademik, kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, berintegritas, serta kemampuan mahasiswa dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan global. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui inovasi strategi pembelajaran, pemanfaatan teknologi pendidikan, pengembangan media pembelajaran, serta pembaruan materi ajar yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tentunya yang sesuai dengan dinamika HI atau hubungan internasional. Semoga proses pembelajaran yang saya laksanakan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menghasilkan lulusan hubungan internasional yang unggul, adaptif, berintegritas, dan memiliki kemampuan analitis serta pemecahan masalah yang sesuai dengan tantangan global. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.